Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo piano semua, di sini ada beberapa informasi yang sangat luar biasa mengenai Pi Network tentunya. Ya, kita akan langsung saja to the point ya untuk informasinya ini. Ini di Twitter ya, ada sebuah informasi yang mana keterangannya Ketua Komite Kerjasama BRI CS sedang menggali Pi. Ya, mohon maaf kalau kurang tepat ya dalam pembacaan BRI CS ini singkatan apa gitu ya, saya juga nggak tahu. Sedang menggali Pi katanya. Ini Twitternya. Anda bisa pergi untuk mengonfirmasi, jika benar silahkan tinggalkan pesan atau suka. Ya, namanya Samep Sastri. Wow. Jadi ini cucunya Perdana Menteri kalau nggak salah ya. Ini memang lagi viral banget di Twitter, cucunya Perdana Menteri India. Ya kalau salah maaf, mohon koreksi ya di kolom komentar ya. Tolong beritahu saya apakah benar yang saya sebutkan ini, bahwa dia ini adalah cucunya Perdana Menteri India, orang besar di India. Ya. Dan sekarang dia menjadi ketua komite ya, ketua komite. Dan dia juga sebagai penambang Pi Network ya. Ini ya untuk akunnya penambang Pi Network. Dan informasinya yang saya dapat pas ditanya oleh beberapa para perintis ya, ternyata beliau juga jujur bahwa beliau memang seorang pioner dan sedang menggali Pi Network, sedang menambang Pi Network. Dan ini real ya, akun beliau sudah mengumpulkan 2094 Pi coin. Nah, orang besar seperti ini ya, sebenarnya apa sih kurangnya ya? Kalau soal uang tentu dia udah banyak uang lah ya. Apalagi cucunya Perdana Menteri ya. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah gitu ya, tetapi secara informasi yang saya dapat seperti itu. Cucunya Perdana Menteri, orang besar di India, menambang Pi Network. Ya, masa kita orang yang biasa gini nyinyir gitu ya. Ya kan malu ya gitu ya. Masa kita yang nggak punya jabatan, mungkin saja kita masih nganggur ya, nggak jelas pekerjaan ya, cuman bisa nyinyir, nganggap halu ini segala macamnya. Ini orang yang mempunyai jabatan tinggi di India loh ya, tetapi dia juga ikut nambang di Pi Network gitu. Harusnya kita malu. Sebenarnya banyak sih orang-orang besar yang juga sebagai penambang di Pi Network gitu. Tetapi harusnya ini membuat kita semakin bersemangat untuk mining, untuk menjaga Pi coin kita. Bukan malah makin menjadi-jadi kelakuan kita ya, pemikiran kita yang negatif itu ya. Harusnya dikurangin lah itu semua. Kita harusnya belajar kepada orang sukses kalau kita ingin menjadi sukses gitu ya. Kalau saya ya malu seperti ini ya. Kalau saya misalnya di posisi orang yang suka nyinyir nih, saya misalnya jadi orang nyinyir nih, awal-awal saya nyinyirin Pi. Pas saya tahu berita seperti ini, udah nggak ada muka kayaknya saya ya, malu banget sama pioner-pioner ya. Harusnya seperti itu, tetapi kalau kaum nyinyir ini tetap nyinyir, berarti memang ya kemaluannya udah nggak ada gitu, nggak punya perasaan malu lagi dia. Oke, beruntunglah pioner semua yang sudah gabung di Pi Network ya. Selamat untuk Anda. Karena memang banyak orang-orang kaya, orang-orang triliuner ya, orang-orang besar di luaran sana yang juga sebagai penambang di Pi Network. Oke. Kita lanjutkan. Ini dari Pak Nartindi. Terima kasih postingan ini memberi sejuta makna dan menjawab apa yang selama ini menjadi misteri. Ini dia Big Fish ya. Nah, setelah dicari di ChatGPT ya, AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya, ini ya, AI ya, yang sangat pintar dan lagi ngetren-ngetrennya digunakan sekarang ya, ChatGPT ini. Yang mana disebutkan oleh ChatGPT, Big Fish
atau ikan besar merupakan simbol kekayaan dalam budaya Tiongkok. Di dalam bahasa Mandarin, kata ikan memiliki pengucapan yang mirip dengan kata keuntungan atau keuntungan besar, sehingga membuat ikan menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran. Banyak orang Tiongkok percaya bahwa memiliki patung ikan besar kalau kelanjutannya ya pasti arahnya juga ke situ, yaitu keberuntungan. Ya. Jadi ya sebenarnya yang membuat kita itu sukses itu karena keyakinan, kurang lebih begitu. Walaupun kita tidak berpatokan seperti halnya orang Tiongkok ini percaya bahwa mereka akan menjadi orang beruntung kalau memiliki patung ikan big fish gitu ya. Sebenarnya kalaupun mereka nggak memiliki patung ikan big fish gitu ya, mereka pun juga akan sukses ya. Sukses itu karena apa? Karena keyakinan kita ya. Keyakinan itu pokoknya saya lupa nih. Oke. Jadi itu sebuah hasutan kepada jiwa kita untuk mengejar apa yang kita impikan tersebut. Ya, karena kita yakin kita akan mencapainya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi ada beberapa kata yang saya lupa ini, yaitu kita itu harus menghipnotis diri kita dengan keyakinan. Ya, kurang lebih orang China itu menghipnotis diri mereka untuk yakin bahwa karena hal ini adalah sebuah simbol yang membuat mereka beruntung. Karena itulah mereka yakin mereka akan beruntung. Sebenarnya tanpa simbol tersebut, karena keyakinan tadi ya, mereka memang bisa sukses. Sukses itu karena keyakinan. Apapun kalau kita yakin, kita akan sukses. Seperti halnya kita ikut di Pi Network ini. Ya. Mari kita ubah perasaan kita yang tadi ragu menjadi yakin. Pasti kita akan jaya, akan sukses bersama Pi Network ke depan. Ya. Jadi mengapa orang China itu negaranya maju? Karena mereka itu yakin ya. Yakin untuk mengembangkan sebuah hal apapun. Termasuk bisnis gitu ya. Orang China itu orang yang sangat pembisnis gitu ya. Orang Tiongkok itu orang yang sangat pembisnis. Coba kalian ke toko-toko di daerah kalian, di kota-kota besar, kota-kota kecil ya. Itu pasti toko paling besar, toko siapa? Pasti kebanyakan dari toko orang China gitu ya. Karena orang China ini ya itu tadilah, mereka itu keyakinannya itu sangat tinggi ya. Keyakinannya sangat tinggi dalam bidang bisnis gitu ya. Mereka nomor 1. Seperti halnya di Pi Network ini yang sangat kompak ya. Itu orang China, orang Tiongkok ya. Luar biasa di sana. Ya, itulah yang membuat negara mereka semakin maju. Jadi apa yang bisa kita ambil dari orang Tiongkok atau China ya? Yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu ikuti cara mereka, bagaimana mereka bisa maju gitu ya. Itu saja. Karena kalau kita ingin sukses ya kita belajar sama orang sukses. Kalau kita ingin maju ya belajar sama orang yang maju juga ya. Karena memang kalau kita berteman ya, misalnya 5 teman kita ya, itu orangnya boros semuanya. Kita pun orang yang ke-6 yang akan boros ya. Kalau 5 teman kita ini orang yang suka nabung ya, kita orang ke-6 yang bakal suka nabung juga. Kalau 5 orang teman kita ini pembisnis ya, maka kita orang ke-6 yang suka berbisnis. Nah ya, ini nggak bisa dibantah. Ini fake, ini fakta ya. Jadi siapa yang kalian ikuti, maka itu akan menjadikan sebuah jati diri untuk kalian. Ya, jadi kalau misalnya kalian mengikuti orang-orang yang suka nyinyir, maka kalian adalah orang yang nyinyir kedua. Nah, kurang lebih begitu, ya. Tergantung apa yang sedang kita ikuti, apa yang sedang kita hayati, ya, dalam kehidupan ini. Itu akan membentuk sebuah karakter dan cara berpikir kita tiap harinya.
Ya, jadi kalau pengen sukses ikutilah orang sukses, ingin maju ikutilah orang maju. Kalau ingin membentuk karakter dan juga sikap yang lebih baik, orang yang sukses itu kan orang yang baik ya, orang yang berpikir maju itu adalah orang yang baik ya. Jadi kalau kita mengikuti mereka maka kita juga akan ikut-ikut seperti mereka ya, bukan berarti menjadi seperti mereka, tetapi kurang lebih cara mereka berpikir itu kita akan juga terkena virusnya, imbasnya gitu. Nah ya, kurang lebih begitu ya. Mereka menjadi orang miliarder, kita pun akan bisa menjadi orang yang miliarder gitu ya. Karena memang pada faktanya kita akan menjadi siapapun tergantung dari lingkungan kita dan juga teman-teman kita ya. Jadi siapa yang kalian ikutin sekarang? Apakah kalian mengikuti orang-orang yang suka nyinyir atau mengikuti orang-orang sukses dan orang-orang besar seperti halnya Samep Sahastri ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semangat sahabat pianosku semua, beruntunglah Anda yang sampai saat ini mempertahankan mining dan juga Picoin Anda. Anda dengan saya dan pionos semua yang ada di seluruh negara, kita akan sukses bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.